Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya juga Patricia Lorena Senambela dengan NIM P3A124024. Saya akan menjelaskan tentang hukum laut dan peraturan internasional maritim untuk menyelesaikan tugas mata kuliah wawasan kemaritiman. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi hukum laut dan peraturan internasional maritim. Hukum laut adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara mengenai penggunaan laut dan sumber daya alam yang ada di laut. Peraturan internasional maritim adalah aturan yang diterima secara global dan mengatur kegiatan di laut seperti perdagangan internasional, keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta hak-hak negara dan dalam perairan internasional. Berikutnya, pentingnya hukum laut dalam hubungan internasional. Yang pertama, menentukan batas wilayah maritim. Yang kedua, menjaga kebebasan navigasi dan perdagangan internasional. Yang ketiga, mencegah pemanfaatan sumber daya laut. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan sengketa maritim. Yang kelima, melindungi lingkungan laut. Yang keenam, mencegah kejahatan maritim. Berikutnya, peran hukum laut dan hubungan internasional. Yang pertama, menjaga kedaulatan negara. Hukum laut, terutama UNCLOS 1982, memberikan batasan yang jelas atas hak kedaulatan negara di perairannya, menghindari konflik antar negara terkait klaim wilayah laut. Yang kedua, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa maritim dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional, Tribunal Hukum Laut, atau arbitrase. Contohnya, sengketa Laut Cina Selatan dan arbitrase antara Filipina dan Tiongkok. Yang ketiga, meningkatkan keamanan maritim global. Mengatasi ancaman perampokan, perdagangan manusia, dan penyelundupan di laut. Regulasi seperti ISPS Code meningkatkan keamanan kapal dan pelabuhan dari ancaman terorisme. Yang keempat, mendorong kerjasama internasional. Negara-negara bekerja sama dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut seperti perjanjian perikanan dan pemanfaatan landas kontinen. Yang berikutnya, forum seperti IMO, ASEAN Maritime Forum, dan PBB memainkan peran dalam harmonisasi kebijakan maritim global. Sejarah hukum laut. Yang pertama, zaman kuno. Bangsa Fenisia, Yunani, dan Romawi adalah pelopor dalam pelayaran dan perdagangan laut. Hukum Rhodian Silau sekitar 800 Masehi. Dari Yunani merupakan salah satu hukum maritim tertua yang mengatur perdagangan dan keselamatan di laut. Kekaisaran Romawi mengembangkan konsep mare clausum atau laut tertutup, yang menegaskan bahwa laut bisa dimiliki oleh negara tertentu. Yang kedua, abad pertengahan. Bangsa Venesia dan Portugis mendominasi jalur perdagangan laut dan mulai mengklaim kontrol eksklusif atas wilayah perairan tersebut. Konsep mare liberum atau laut bebas diperkenalkan oleh Hugh Grotius pada tahun 1609 yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama dan harus bebas digunakan oleh semua negara. Yang ketiga, abad ke-17 hingga ke-19. Negara-negara mulai mengklaim laut teritorial sepanjang 3 mil dari garis pantai mereka. Berdasarkan jangkauan Merriam pada waktu itu, perjanjian dan kode maritim internasional mulai diterapkan untuk mengatur perdagangan dan penyelesaian sengketa laut. Yang keempat, abad ke-20. Konferensi Hukum Laut pertama 1930, Liga Bangsa-Bangsa, membahas batas wilayah laut tetapi tidak mencapai kesepakatan. Setelah Perang Dunia Kedua, beberapa negara mulai memperluas klaim laut teritorial
mereka hingga 12 mil laut dan lebih jauh lagi. Yang kelima, Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. UNCLOS pertama 1958 menghasilkan beberapa konvensi tetapi belum menyelesaikan semua permasalahan hukum laut. Yang kedua, UNCLOS kedua 1960 tidak mencapai kesepakatan yang lebih luas. UNCLOS yang ketiga 1973 hingga 1982 menghasilkan UNCLOS 1982 yang menjadi dasar hukum laut modern dan menetapkan zona ekonomi eksklusif atau Z, laut teritorial, landas kontinen, dan laut lepas. Yang keenam, hukum laut saat ini. UNCLOS 1982 berlaku secara luas dan menjadi standar hukum laut dan menjadi standar hukum internasional dalam pengelolaan laut. Organisasi Maritim Internasional atau IMO mengatur keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan laut. Tantangan modern seperti sengketa batas laut, eksploitasi sumber daya laut, kejahatan maritim, dan perubahan iklim terus menjadi isu dalam hukum laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut adalah perjanjian internasional yang mengatur segala aspek hukum laut termasuk batas maritim, hak dan kewajiban negara pantai, navigasi, eksploitasi sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut. UNCLOS ditandatangani pada 10 November 1982 di Montego Bay, Jamaika, dan mulai berlaku sejak 16 November 1994 setelah diratifikasi oleh banyak negara. Konvensi ini menggantikan aturan-aturan hukum laut sebelumnya dan menjadi dasar hukum internasional dalam pengelolaan wilayah laut. Ruang lingkup UNCLOS. Yang pertama, pembagian wilayah maritim. Laut teritorial atau 12 mil laut, wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai. Zona tambahan atau 24 mil laut, wilayah di mana negara pantai dapat menegakkan hukum tertentu seperti bea cukai dan imigrasi. Zona ekonomi eksklusif atau Z, 200 mil laut. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di dalamnya. Landas kontinen hingga 350 mil laut. Perpanjangan dasar laut yang menjadi hak eksplorasi negara pantai. Laut lepas, wilayah bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun dan digunakan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, hak dan kewajiban negara di zona maritim. Negara pantai memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya laut di Z dan landas kontinennya. Negara harus menjaga kebebasan navigasi dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Yang ketiga, kebebasan navigasi dan jalur laut internasional. Semua negara memiliki hak navigasi bebas di laut lepas. Kapal perang dan kapal dagang memiliki hak lintas damai di laut teritorial negara lain. Yang keempat, perlindungan lingkungan laut. Negara bertanggung jawab atas pencemaran laut akibat aktivitas industri dan pelayaran. Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima, penyelesaian sengketa maritim. UNCLOS menyediakan mekanisme arbitrase dan pengadilan internasional untuk menyelesaikan sengketa batas maritim antar negara. Tujuan utama UNCLOS. Yang pertama, menetapkan batasan wilayah laut, mengatur pembagian zona maritim, laut teritorial, zona tambahan, Z, landas kontinen, dan laut lepas. Menentukan hak dan kewajiban negara pantai
dan negara lain di setiap zona tersebut. Yang kedua, menjamin kebebasan navigasi dan pelayaran, memastikan hak lintas damai bagi kapal asing di perairan suatu negara, menjaga kelancaran di jalur perdagangan dan transportasi maritim internasional. Yang ketiga, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa maritim, memberikan prosedur penyelesaian konflik antar negara terkait klaim wilayah laut melalui Mahkamah Internasional, Tribunal Hukum Laut, dan arbitrase. Menghindari konflik bersenjata akibat perebutan sumber daya atau wilayah laut. Yang keempat, mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di dan landas kontinen, mendorong kerjasama internasional dalam pemanfaatan perikanan dan sumber daya energi di laut. Yang kelima, melindungi lingkungan laut, menetapkan aturan pencegahan pencemaran laut akibat aktivitas manusia seperti tumpahan minyak dan limbah kapal, menjaga kelestarian ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. Yang keenam, meningkatkan keamanan maritim, mencegah dan menangani ancaman perampokan, penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas di laut. Mendorong kerjasama internasional dalam patroli dan pengawasan maritim. Berikutnya, pembagian zona maritim, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landas kontinen, laut lepas. Yang pertama, laut teritorial atau Territorial Sea, merupakan perairan yang berjarak 12 mil laut atau 22,2 km dari garis pangkal suatu negara. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh termasuk di dasar laut, air di atasnya, serta ruang udara di atasnya. Kapal asing berhak atas hak lintas damai selama tidak mengganggu keamanan negara pantai. Yang kedua, zona tambahan, berada di luar laut teritorial hingga 24 mil laut atau 44,4 km dari garis pangkal. Negara pantai tidak dapat menegakkan hukum laut terkait bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan karantina. Tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, berjarak 200 mil laut atau 370,4 km dari garis pangkal. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di dalamnya, baik hayati maupun non-hayati. Negara lain tetap memiliki hak kebebasan navigasi dan penerbangan. Yang keempat, landasan kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan perpanjangan alami dari daratan hingga kedalaman sekitar 300 mil laut atau 648,2 km. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral dan biota dasar laut, tidak mencakup perairan di atasnya yang merupakan bagian dari ZEE. Yang kelima, laut lepas. Tidak ada kedaulatan negara, wilayah ini adalah milik bersama semua negara. Semua negara memiliki hak kebebasan navigasi, terbang, penangkapan ikan, dan riset ilmiah. Harus mengikuti hukum internasional terkait perlindungan lingkungan dan aktivitas ilegal serta perampokan dan perdagangan manusia. Penegakan hukum di laut. Yang pertama, penegakan hukum di laut teritorial.
Negara memiliki kedaulatan penuh dan dapat menegakkan hukum terkait. Yang pertama, keamanan nasional untuk mencegah ancaman militer dan spionase. Yang kedua, perikanan dan sumber daya laut untuk melarang penangkapan ikan ilegal. Yang ketiga, imigrasi dan bea cukai untuk mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia. Yang keempat, perlindungan lingkungan untuk mencegah pencemaran di laut. Kapal asing harus mematuhi hukum negara pantai meskipun memiliki hak lintas damai. Yang kedua, penegakan hukum di zona tambahan 12-24 mil laut. Negara dapat menegakkan hukum untuk mencegah pelanggaran yang bisa berdampak pada laut teritorial, terutama terkait bea cukai, pajak, imigrasi, dan kesehatan. Yang keempat, penegakan hukum di landas kontinen. Negara memiliki hak eksklusif untuk eksploitasi dasar laut dan sumber daya mineral. Negara pantai dapat mengajukan klaim atas landas kontinen yang lebih luas, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Batas Landas Kontinen PBB atau CLCS. Yang kelima, penegakan hukum di laut lepas. Tidak ada kedaulatan negara, tetapi hukum internasional berlaku untuk yang pertama, melawan perampokan dan kejahatan transnasional yang bisa dilakukan oleh angkatan laut negara manapun. Yang kedua, melindungi lingkungan laut dari polusi dan eksploitasi ilegal. Yang ketiga, menegakkan hukum terhadap perdagangan manusia dan narkotika. Penegakan hukum sering dilakukan melalui kerjasama antar negara dan organisasi maritim seperti IMO. Peraturan Internasional Maritim. Yang pertama, International Maritime Organization atau IMO. International Maritime Organization atau IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, pencegahan polusi laut oleh kapal, serta peningkatan efisiensi maritim global. IMO didirikan pada tahun 1948 dan mulai beroperasi pada 1959. Peran dan fungsi IMO. Yang pertama, keselamatan maritim. Mengatur standar keselamatan kapal, pelaut, dan infrastruktur maritim. Contohnya, International Convention for the Safety of the Life at Sea atau SOLAS. Yang kedua, pencegahan polusi laut. Menetapkan regulasi tentang limbah dan emisi kapal. Contoh, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships atau MARPOL. Yang ketiga, standar pelatihan dan sertifikasi pelaut. Mengatur kualifikasi awak kapal untuk keselamatan profesionalisme. Contohnya, Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers atau STCW. Yang keempat, keamanan maritim. Mencegah kejahatan di laut seperti pembajakan dan terorisme. Contoh, International Ship and Port Facility Security Code atau ISPS Code. Yang kelima, penyelesaian sengketa maritim. Menyediakan forum diskusi untuk perjanjian dan kebijakan global. Yang kedua, SOLAS atau International Convention for the Safety of the Life at Sea pada tahun 1974. SOLAS adalah perjanjian internasional utama yang mengatur keselamatan kapal, awak, dan penumpang di laut. Konvensi ini pertama kali diperkenalkan setelah tenggelamnya RMS Titanic pada tahun 1912
dan telah mengalami berbagai revisi dengan versi terbaru yang berlaku sejak 1974 di bawah pengawasan International Maritime Organization atau IMO. Yang pertama, mencegah kecelakaan maritim yang dapat mengancam nyawa manusia. Yang kedua, menetapkan standar keselamatan untuk desain, konstruksi, dan peralatan kapal. Yang ketiga, meningkatkan prosedur operasional dan kesiapsiagaan darurat di kapal. Dan terakhir, memastikan komunikasi maritim yang efektif dalam keadaan darurat. Yang ketiga, MARPOL atau International Convention for the Prevention of Pollution from Ships pada tahun 1973 sampai 1978. MARPOL adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah pencemaran laut akibat aktivitas kapal. Konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1973 dan diperbarui pada 1978. Setelah beberapa insiden pencemaran besar, seperti tumpahan minyak dari kapal tanker Torrey Canyon. Yang pertama, fungsinya adalah mencegah dan mengurangi pencemaran laut dari kapal. Yang kedua, mengatur pembuangan limbah minyak, bahan kimia, dan sampah dari kapal. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca dan zat berbahaya dari kapal. Dan yang terakhir, melindungi ekosistem laut dari dampak operasional kapal. Yang keempat, STCW atau Standards of Training, Certification, and Watchkeeping adalah konvensi internasional yang disusun oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO yang menetapkan standar pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan bagi awak kapal. Tujuan utama STCW adalah untuk memastikan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut dengan meningkatkan kompetensi pelaut. Tujuan STCW yang pertama, meningkatkan keselamatan kapal dan kru. Yang kedua, meningkatkan keamanan maritim. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan laut. Yang keempat, standarisasi kualifikasi pelaut secara global. Dan yang kelima, mencegah kelelahan. Berikutnya, hukum laut dalam penyelesaian sengketa. ITLOS atau International Tribunal for the Law of the Sea adalah pengendalian internasional yang didirikan untuk menangani sengketa hukum laut yang timbul berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. ITLOS memiliki peran penting dalam menegakkan hukum laut internasional dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara negara-negara yang terkait dengan hak-hak di laut. Tujuan ITLOS yang pertama, penyelesaian sengketa laut. Yang kedua, ITLOS berfungsi untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS, seperti sengketa batas laut, hak-hak di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan eksploitasi sumber daya alam laut. Yang ketiga, menegakkan hukum laut internasional. Yang keempat, ITLOS membantu menjaga ketertiban dan keadilan di laut dengan memastikan bahwa negara-negara mematuhi UNCLOS. Yang kelima, memberikan keputusan yang mengikat. Dan yang keenam, keputusan yang dikeluarkan oleh ITLOS bersifat mengikat bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Berikutnya adalah contoh sengketa maritim internasional. Yang pertama, sengketa Laut Cina Selatan. Pihak yang terlibat adalah Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Masalahnya adalah sengketa ini berfokus pada klaim teritorial atas wilayah Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta jalur pelayaran yang penting.
Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan garis 9 garis yang berkontroversial yang bertentangan dengan klaim negara-negara tetangga. Berikutnya keputusan. Keputusan yang ada pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen Court of Arbitration atau PCA di Den Haag memutuskan bahwa klaim Cina tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS. Meskipun Cina menolak untuk mengaku keputusan tersebut. Yang kedua, sengketa Selat Malaka. Pihak yang terlibat adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masalah yang ada, Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sengketa ini melibatkan masalah terkait keamanan, kebebasan pelayaran, dan kontrol atas jalur pelayaran tersebut yang seringkali menjadi lokasi perampokan dan kegiatan ilegal. Keputusan yang ada, meskipun tidak ada keputusan formal dari pengadilan internasional, negara-negara yang terlibat sering bekerja sama untuk mengamankan selat tersebut, termasuk melalui inisiatif pengawasan bersama dan patroli. Yang ketiga, sengketa Laut Jepang atau Laut Timur antara Jepang dan Korea Selatan. Pihak yang terlibat, Jepang dan Korea Selatan. Masalahnya, sengketa ini berfokus pada klaim kedua negara atas wilayah maritim yang kaya akan sumber daya alam, termasuk potensi cadangan minyak dan gas. Kedua negara juga berselisih mengenai batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE di Laut Jepang. Keputusannya, sengketa ini masih berlangsung dengan beberapa upaya diplomatik yang dilakukan untuk meredakan ketegangan meskipun belum ada keputusan resmi dan dari pengadilan internasional. Berikutnya adalah sengketa batas laut antara Kanada dan Amerika Serikat. Pihak terlibat Kanada dan Amerika Serikat. Masalahnya, sengketa ini memberikan penentuan batas laut. Batas laut di perairan yang kaya dan sumber daya alam seperti ikan dan minyak. Salah satu sengketa terkenal adalah klaim terhadap bagian Laut Bering. Keputusan, sengketa ini sebagian besar telah diselesaikan melalui negosiasi bilateral dan keputusan yang menguntungkan kedua pihak, dengan sejumlah kesepakatan yang diformalkan dalam perjanjian internasional. Baik, itu adalah penjelasan tentang hukum laut dan peraturan internasional maritim. Saya akan membacakan kesimpulannya. Hukum laut dan peraturan maritim sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan penggunaan sumber daya laut di tingkat global. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, negara-negara dapat mengatur hak dan kewajiban mereka terkait dengan eksploitasi sumber daya laut, pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Hal ini juga membantu menghindari potensi konflik antar negara yang bisa timbul karena sengketa wilayah laut dan hak navigasi. Selain itu, melalui peraturan internasional seperti UNCLOS, STCW, SOLAS, dan MARPOL, dunia dapat menciptakan sistem yang mendukung perdagangan maritim yang aman, pencegahan polusi laut, serta pelatihan dan sertifikasi pelaut yang kompeten. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum laut menjadi kunci untuk menjaga kelestarian ekosistem laut, memastikan keberlanjutan sumber daya alam bawah laut, serta meningkatkan keselamatan pelayaran yang vital bagi ekonomi global. Baik, sekian penjelasan saya tentang hukum laut dan peraturan internasional maritim. Terima kasih.